Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Bilangan pasal 22. Bilangan pasal 22. Nanti jemaat yang dikasihi Tuhan boleh sempatkan baca secara lengkap, tapi saya akan menarasikannya dalam perenungan kita hari ini. Saya akan mengawali dengan dua perbandingan berikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian kita, mana yang paling sering kita upayakan keluar ataupun terjadi melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita? Berkat atau kutuk? Berkat berarti pikiran, perkataan kita sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang membuat orang lain dikuatkan, diteguhkan, atau kutuk yang kita berpikir dan berkata-kata jauh dari kehendak Tuhan, bahkan melukai diri kita sendiri dan orang lain, atau kita malah dengan luar biasa mengatakan seseorang dengan perkataan yang tidak baik. Ini dua hal perbandingan yang dalam keseharian kita bisa melihat dalam diri kita ataupun orang terdekat kita. Yang kedua, dalam diri kita, apakah kita lebih sering taat atau ingkar dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Apapun yang terjadi, kita berusaha taat kepada Tuhan, atau kita justru mudah tergoda dengan keuntungan ataupun kesenangan di sekitar kita dan memilihnya walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga kita mengingkari dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini pun hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dua topik ini, berkat dan taat, dengan perbandingannya kutuk ingkar, yang mau diteguhkan melalui firman kita hari ini, di mana kalau kita lihat di bacaan pasal sebelumnya, bangsa Israel menaklukkan bangsa Amori yang terkenal sangat kuat. Sehingga tak heran bangsa Moab dan rajanya menjadi sangat gentar ketika bangsa Israel berkemah di dataran Moab. Oleh karena itu, Raja Moab saat itu yaitu Balak ingin mencari kekuatan lain untuk melawan umat Allah. Lalu ia memohon kepada seorang yang bernama Bileam yang reputasinya sudah dikenal sebagai peramal ataupun tenung untuk mengucapkan kutukan atas Israel agar Moab mampu mengusir Israel dari tanah mereka. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menarik dalam kisah kita ini, sang tenung ini, orang yang dianggap memiliki kekuatan khusus yaitu Bileam ini, ia bukan orang yang menghadap ilah-ilah bangsa Moab, melainkan ia datang kepada Tuhan Allah Israel. Disinilah kita melihat pergolakan yang terjadi, yaitu ketika Bileam yang harusnya menolak undangan Balak sesuai dengan firman Tuhan. Namun Balak tidak mau menerima penolakan Bileam. Akhirnya sang raja mengirim utusan lebih banyak dan memberikan tawaran yang banyak, sehingga respon awal Bileam yang tampaknya bagus begitu ya, ia taat kepada Tuhan, akhirnya ia goyah dalam arti ia meminta mereka untuk diam bermalam dan dia bertanya kepada Allah. Allah pun masih sama dengan jawabannya, dan akhirnya ia bernegosiasi dengan Allah dalam arti agar ikut kepada mereka, tetapi Bileam tetap melakukan apa yang menjadi keinginannya untuk ikut.
Akhirnya Tuhan dengan tegas mengatakan, ikutlah tetapi firman-Nya yang akan disampaikan, bukan kutuk seperti yang diharapkan oleh Raja Balak. Tapi menariknya jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kisah kita ada sebuah peristiwa yang di luar logika kita melalui seekor hewan, keledai, yang malaikat Tuhan melalui ia mengingatkan Bileam. Dan ini menjadi sebuah kisah yang menarik yang akhirnya pun Bileam ikut kepada Raja Moab. Pada ujungnya ia memang melakukan apa yang diminta Tuhan, yaitu firman-Nya yang akan disampaikan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dari sini kita sebenarnya bisa belajar dua hal. Apa itu? Seseorang yang profesinya dalam kacamata kita mungkin buruk, yaitu tenung ataupun peramal, ternyata jika ia dalam Tuhan, ia bisa menjadi berkat. Kata kuncinya adalah jika ia di dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, ternyata talentanya bisa menjadi berkat. Karena talenta itu pasti datang dari Tuhan dan ia terus bertanya kepada Tuhan dan itu bisa menjadi berkat. Lain ceritanya ketika sang peramal tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dan dia melakukan segala sesuatu dengan sesuka hatinya, maka itu akan menjadi sebuah kutuk. Yang kedua, dari Bileam kita belajar apapun alasan kita untuk tidak taat, maka Tuhan punya banyak cara untuk mengingatkan agar kehendaknya yang dilakukan. Nah, ini bagian yang kedua ini yang kita manusia sering seperti Bileam. Kita sudah tahu kehendak Allah, tetapi kita terus saja masih berpikir kayaknya cara kita lebih pas nih, cara kita lebih oke demi ini, demi itu. Tapi Tuhan dengan tegas tidak. Ini yang Tuhan kehendaki. Ketika kita pun akhirnya lebih mendengar ego kita, cara kita, maka pekalah dengan cara Tuhan juga untuk mengingatkan kita lewat banyak hal. Ketika Bileam mendapat pengingat melalui seekor keledai, maka Tuhan pun bisa pakai banyak cara untuk mengingatkan kita agar kembali kepada kehendaknya yang dilakukan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, dari kisah hari ini kita mau diingatkan, diteguhkan, dan saling mendoakan dan menopang bahwa dalam melakukan kehendak Tuhan, taat itu mutlak. Itu yang harus kita pegang. Apapun tantangannya, taat kepada Tuhan itu menjadi sebuah kemutlakan. Kepada manusia mungkin kita bisa melanggar, tetapi kepada Tuhan itu sebuah kedaulatan yang hakiki bagi kita umat percaya dan seluruh ciptaannya. Tuhan memampukan kita untuk taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dalam dinamika pergumulan, tantangan yang kita hadapi, baik di tengah pandemi global ataupun pergumulan kita dalam berusaha, dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam setiap aspek kehidupan kita, terus pegang ketaatan kita kepada Tuhan. Karena disitulah akan diikuti dengan berkat-berkat Tuhan, yang berkat-berkat itu tidak selalu melulu sesuatu yang wow. Dari hal-hal sederhana pun Tuhan menyertai kita dengan berkat yang luar biasa. Selamat menghayati hidup dalam Tuhan dan ketaatan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.